Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit memberikan komparasi dua buah radio dengan merek yang sama tapi tipenya berbeda. Yaitu di sini ada TID Radio TD H8 dan TID Radio TD H3, jadi H8 sama H3. Bedanya seperti apa? Nanti kita lihat dari dekat teman-teman ya. Karena ini bulan puasa, jadi kita tidak ngopi dulu. Jadi kita langsung aja menuju ke radionya untuk kita komparasi kedua radio ini, TID Radio model H8 dan H3 atau H8 dan H3. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke teman-teman, ini dia sudah ada di depan kita radio TD-H8 atau TID Radio H8 dan TID Radio H3 ya. Mempunyai fisik yang berbeda ya. Fisiknya sangat beda. Kalau yang H8 atau H8 lebih bongsor, sementara untuk yang H3 itu lebih kecil tapi gemuk juga ya, sama gemuk juga ya. Kemudian keduanya juga sudah ada Bluetooth-nya. Antara yang H8 dan H3 ini sudah ada Bluetooth. Dan keduanya sudah bisa diprogram melalui Bluetooth menggunakan handphone kita ya. Jadi aplikasi yang kita buka di sini nanti sesuai untuk memprogram kedua radio ini, yang seperti di review saya sebelumnya. Kemudian untuk layarnya di sini ada perbedaan, jelas besarnya beda ya. Untuk yang TID Radio H8 dan H3. Jadi mungkin warnanya juga berbeda ya teman-teman, lebih bright yang H8, sementara untuk yang H3 itu lebih soft ya, lebih soft dia warnanya. Nah layarnya juga lebih kecil. Kemudian untuk tata letak tombol untuk yang H8 itu di bawah, ini cukup besar dan kita gampang untuk mencet-mencetnya. Dan karena ini besar, jadi tombolnya di bawah masih enak. Nah, kalau ini kecil, karena ini kecil, kalau kita megang HT-nya, kalau tombolnya di bawah agak sulit, jadi ini ditaruh di atas sini. Nah, ini suatu peletakan tombol yang cukup asik untuk sebuah H3 ya. Jadi tombolnya di atas sini, meskipun kecil ini masih bisa dipencet dengan baik ya. Speakernya di bawah sini dia untuk H3 ya. Sementara untuk H8 itu speakernya di tengah-tengah. Jadi ada layar, ada keypadnya di bawah, speakernya di tengah. Sementara ini berurutan. Kalau yang H3 itu di atas layar, di tengah keypad, kemudian di bawah speaker. Nah, untuk bagian atas ini yang ada sedikit menarik ya. Anda bisa lihat kedipan standby-nya sebuah TID radio. Itu berkedip lampunya ya. Jadi kalau yang H8 atau H8 itu hanya satu kedip lampu. Kalau yang H3 atau H3 itu dua kedipan lampu ya. Kemudian di H8 ini ada satu tombol shortcut merah, di sini nggak ada. Namun di H3 itu lampu LED-nya lebih besar, lampu LED-nya ya, lampu senternya lebih besar. Kemudian untuk tombol-tombolnya kayaknya rasanya lebih elegan untuk yang H3 ya. Kalau yang ini sih biasa aja, tapi ini kayaknya agak sedikit beda gitu ya. Ini ada sedikit teksturnya di sini ya. Oke. Nah, namun kalau dilihat dari kokohnya sih memang kokoh yang H8 ya, H8 tentunya. Nah, di sisi samping nampaknya hampir sama. Jadi ada 3 tombol. Kalau yang di H8 itu tombol PTT-nya dia warna orange pinggirnya.
kemudian H8 ya orange pinggirnya, kemudian ini plastik ya teman-teman. Sementara yang H3 ini dia tidak ada warna dan ini karet teman-teman. Belum plastik, ini karet. Jadi tombolnya tiga-tiganya karet. Kalau yang H8 itu hanya 2 di bawah. Ini jarang dipencet, ini yang sering dipencet. Jadi kalau yang H3 ya ini mudah-mudahan awet ya ini. Nah, kemudian untuk tombolnya sama, nggak ada beda ya. Di sini ada VFO memori juga, sini juga ada. AB, tombol AB di sini juga ada. Memang kecil tapi ya. Nah, tombol exit sini nggak ada. Yang H3 di 8 ada tombol exit ya. Untuk karena sangat sedikit ininya ya. Tempatnya, jadi mungkin itu yang menyebabkan dia tidak sempurnanya mau di fullkan gitu ya. Nah, yang berbeda lagi di sini adalah untuk yang H8 menyediakan jack mikrofon sama jack headphone. Nah, kalau yang H3 itu dia disediakan jack headphone, jack mikrofon dan USB Type-C. USB Type-C di sini fungsinya bisa untuk memprogram radio ini dan bisa untuk ngecas. Nah, untuk ngecasnya bisa juga langsung dari baterainya di sini ya, Type-C. Nah, ini sama H8 juga Type-C juga di baterainya sama. Cuman dia tidak ada di bagian program Type-C di sini. Sementara ini H3 ada, H8 tidak ada. Kemudian untuk yang lain-lain ya, untuk modulasi kita akan tes modulasi mana yang lebih kencang. Kita fullkan settingan mikrofonnya, mana yang lebih kencang antara H8 atau H3 ya. Tapi sebelum kita tes mic-nya, kita coba cek untuk lampunya. Nih, saya coba cek lampunya. Oh, nah. Nih, Anda bisa lihat ya, ini lampunya H8 atau H8. Lampu H8. Oke, sekarang kita tes yang lampu H3. Lampunya S3, bukan itu ya. Nah, gimana teman-teman? Tuh, ya, bagi Anda mungkin yang gemar hiking atau kemana berpergian, nampaknya yang H3 ini cocok sekali ya. Selain radionya kecil, dia juga lampunya, terang banget ya. Tuh, jadi ini cocok untuk emergensi yang ini ya. Yang ini ya seadanya, karena lampunya ya seperti ini teman-teman tuh, kecil. Apakah memang kecil atau gimana? Tapi ya segini lampunya tuh, kecil ya. Lampunya kecil teman-teman tuh. Nah, lampunya meredup malah mati ya. Sebentar, saya hidupin lagi. Mana tadi? Aduh. Ya, pokoknya lampunya itu dia kecil kalau yang H8 ya. Tapi kalau yang S3 ini, nah terang banget, luar biasa terang sekali ya. Ya, oke. Tapi ada tapinya. Kalau yang H8 ini powernya besar teman-teman ya. Ini 10 watt, cukup powerful. Sementara ini hanya 5 watt. Nah, kalau di sini dual band saja, di sini dia bisa beberapa band teman-teman ya. Nah, di sini bisa 50, bisa air band, bisa 350 kalau nggak salah ya, 250. Nah, ini bisa di unlock untuk yang S3. Tapi bukan di unlock seperti yang punyanya Quanseng VK5, tidak seperti itu. Ini sudah standarnya ada di sini. Jadi tidak bisa dirubah-rubah sedrastis itu ya. Nah, tinggal Anda pilih saja mana yang Anda pinginkan. Kalau Anda pingin yang portabilitasnya tinggi, kemudian tidak perlu bawa berat-berat, ini cocok ya, karena ini ada lampunya cukup terang. Tapi kalau Anda pingin yang powerful dengan kegiatan rutinitas Anda dan tentunya dengan mobilitas tinggi, powerful, nah ini jawabannya untuk yang H8 ini atau H8. Nah, sekarang kita akan tes modulasi untuk kedua radio ini, mana yang lebih kenceng antara S3 dan H8 ya. Kita coba pengaturan mic-nya.
Kita masuk dulu di pengaturan mikrofon. Sebentar, masuknya di sini ya. Menu. Ini menu. Kita cek untuk pengaturan mikrofonnya. Kita kasih full ya. Voice-nya bukan voice itu ya. Mic, dia tulisannya mikrofon. Kita fullkan sefull-fullnya ya. Nah ini mic-nya kita coba lihat. Oh udah full 9. Oke, mic-nya udah 9. Kita masuk ke VFO. Nah ini kita masuk VFO, kita cek lagi apa betul tadi mic-nya udah 9 ya. Oke, mic-nya 9 ya. Oke, mic-nya 9, kita masuk ke VFO udah. Sekarang yang ini kita masuk menu. Dan ini saya VFO dulu ya. Nah ini sudah VFO 45550. Kemudian kita powernya kasih low. Ini ada 3 tingkatan, low, power, middle ya. Low, middle, high ini cuma 2 kalau yang H3. Oke, sudah. Kita cek mic-nya. Mikrofonnya dia berapa gainnya? Kita lihat. Kita lihat gainnya. Mana dia ya? Oke, tunggu sebentar. Nah, mic gainnya dia ada di. Nah ini standarnya angkanya lebih banyak ya daripada yang H3. H3 ini sampai 32 levelnya. 32. Kita pentokin 32. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita tes mic-nya. Kita ambil radio standar untuk kita sudah siap di sini untuk mendengarkan kedua radio ini. Saya akan coba dulu dengan yang ini volume kecilin. Kita coba dulu dengan yang H3 atau H3 1, 2, 3. Kita taruh di sini ya biar kedengaran. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini tit radio H3 atau tit radio H3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini tit radio H8 atau A8. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini tit radio H3 atau H3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini tit radio H8 atau H8. Oke, keduanya punya karakter tersendiri teman-teman ya. Kalau yang H3 ini atau H3 ini dia cenderung lebih treble, ini cenderung agak sedikit ngebas tapi medium high-nya juga keluar yang H3. Nah kalau untuk karakter suara yang cocok untuk long komunikasi ya ini ya untuk kita pakai yang H8. Tapi kalau untuk komunikasi biasa aja ya ini juga udah cukup karena udah kenceng juga. Jadi ini dia sudah lebih kenceng daripada radio biasanya karena levelnya juga udah tinggi ya untuk yang H3 dan ini juga lebih kenceng lagi dibandingkan H3. Yang H8 lebih kenceng lagi dan tentunya vokalnya beda antara mereka berdua ini ya. Ya jelas karena ini lebih besar ya jelas juga wajar kalau lebih besar suaranya ya. Nah, namun keduanya tetap oke audionya. Yang ini treble, yang ini agak ngebas ya. Nah, sekarang kita lihat apakah keduanya ini nanti bisa bertahan lebih lama apa enggak. Kita coba lihat untuk baterainya. Kalau yang S3 itu dikasih 2500. Mana fokus? Nah, ini 2500 ya. 2500 mAh. Kalau yang H8 atau A8 dia dikasih berapa ya? Kita lihat dia dikasih, nah sama. Fokus.
Nah, sama teman-teman. Dikasih 2.500. Ini dikasih 2.500. Ya. Jadi tapi besarnya lebih besar Edge 8. Bobotnya hampir sama. Kesimpulan saya, kalau ini benar-benar sama ya, ini kan mungkin karena casing aja ya. Kalau tebalnya kan hampir sama nih, tebalnya hampir sama ya. Siapa tahu dalamnya juga sama karena ini diperkecil saja. Jadi kalau seandainya ini betul-betul sama, jelas untuk yang H3 ini atau S3 ini awet banget ya, jauh lebih awet karena baterainya lebih besar. Karena dengan kapasitas 5 watt dengan 2.500, wow, udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi, oh nice. Jadi kalau untuk emergensi ini sangat cocok sekali. Memang ini pilihannya untuk emergensi ya, oke banget ya. Untuk yang H3 ini, kalau yang ini ya ini memang disediakan USB Type-C-nya, jadi nggak masalah juga sih sebenarnya. Namun kalau dari baterainya, oke, ini lebih asli kayaknya, ini lebih ada tulisannya TIT ya, sana nggak ada tadi. Tapi nggak apa lah ya. Lebih bagus standar baterainya itu tidak tinggi-tinggi amat ya, padahal tidak sesuai ya. Ini sesuai nih. Karena kalau dilihat dari tebalnya, yang S3 ini juga sama tebalnya ya, dengan yang ini tadi, yang H8 ya. Cuman panjangnya lebih panjang H8 gitu ya. Oke, namun gak ada masalah. Yang jelas kalau kita pengen yang powerful yang ini ya. Kalau kita mau coba bisa teman-teman ya, kita tes saja ya. Langsung kita tes saja untuk powernya. Kita cek powernya. Langsung high aja ya, daripada langsung kita high saja daripada nunggu-nunggu yang middle low-nya apa, kita high ya. Ini juga langsung di posisi power high. Jadi ini low high saja, kita high. Oke. Nah, ini sudah lepas. Kita sekarang ambil ukurannya. Nah, karena kita sudah punya SWR yang ngukur watt lebih oke ya, kita pakai ide aja ya, yang lebih oke untuk ngukur. Jadi saya coba ambil mana ya, Ntar kita ambil Shure SW33 ya. Shure SW33 ini favorit nih. Biarpun dia tidak ada yang baru sih ya, model baru, tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini yang model lama juga masih oke kok ya, bukan berarti nggak bagus, tetap bagus ya. Saya ukur tetap oke kok ya, dengan SW33 ini mantap kok. Kita hidupkan powernya, lepas. Oke, ini menunjukkan SWR. Kita pasang di radionya. Ini kita pasang dulu yang di H8 ya, atau yang H8. Nah, karena kita pakai adapter, bisa kita putar-putar sesuaikan dengan penglihatan. Kalau di depan ya di depan, kita putar ke depan ini. Oke. Ini SWR, kita pindah power, kita pencet sekali. Naik ke sana itu berarti power. Kita tes ya. Wow, 11,4 watt. Ya, 11,4 watt untuk VHF, kemudian UHF-nya kita coba. Ya, saya nggak tahu, yang jelas saya dikasih radio ini dengan kondisi seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba di UHF-nya. Nah, UHF-nya 8,3. Jadi UHF 8,3, VHF 11,4. Luar biasa. Oke. Itu dia TIT Radio H8 atau H8 ya. Nah, sekarang kita coba yang H3 nih. Nah, yang H3 dia seperti apa yang H3? Apakah dia sama VHF UHF-nya stabil di
5 watt. Kita coba. Nah, ini sekarang posisi di VHF. Kita tes 5,3. Sekarang yang di UHF. Kita lihat 5,1. Jadi sama 5 watt. Standar 5 watt, stabil 5 watt. Untuk sebuah H3 atau H3 dari Tit Radio. Nah, seperti itu teman. Jadi memang 10 watt itu bukan berarti full power 10 watt semuanya VHF wave. Terkadang kalau VHF-nya tinggi sekali ya itu tadi UHF-nya jadi agak turun ya. Tapi kalau VHF-nya 10 mungkin ya UHF-nya 9, 9,5 bisa malah sama ya. Tapi kalau UHF-nya terlalu tinggi kayak tadi ya VHF-nya pasti agak turun ya. Enggak sampai 10 tapi 8, berapa tadi 9,3 ya. Tadi sudah cukup lah. Enggak ada masalah ya. Oke teman-teman, jadi itu singkat aja untuk menjelaskan perbedaannya kepada Anda semua. Tinggal mau milih yang mana, dan ini di Indonesia belum ada, tapi di online shop sudah ada ya, maksudnya di AliExpress ya, di AliExpress dan di link yang saya review itu ada, langsung itu toko resminya dari Tit Radio. Jadi silakan aja, caranya gimana saya juga belum tahu, tapi nanti Anda coba saja ke situ untuk bisa mendapatkan radio ini. Oke teman-teman, kita lupa yang ngetes radio FM-nya. Ini menentukan kualitas audio dari kedua radio ini. Saya coba yang H8 dulu ya. Kita tes. Khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini volume full ya. Bentar, ini volumenya full, kita dengarkan dulu ya teman-teman untuk radio dari siaran radio dari H8 dibandingkan dengan yang H3. Ini volume full ya. Bapak Presiden 14 PSN yang baru. Nah, ini full. Kemudian kalau coba yang H3. Bentar ya, belum ya. Oke, kita tes yang H3. Aduh, kayaknya suara radionya H3 ini kencang sekali teman-teman ya. Kerja bersama dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Keras dan treble-nya mantap banget kalau yang H8. atau khususnya beras sehingga diperlukan impor pangan. Sementara Ketua Komisi 11 DPR Seperti itu, dia lebih soft, tidak treble-nya nggak keluar. pajak tahun ini yang baru mencapai 17,2% atau sekitar 300. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ternyata H3 ini luar biasa ya. Suara audionya kencang sekali ya. Untuk yang H8 ini di bawahnya H3 justru malah ya. Ya mungkin mengandalkan untuk komunikasi jarak jauh untuk full power ini memang ya oke. Untuk hiburan yang sehari-hari kita bawa dan mungkin menjadi daily driver yang tidak lepas dari tangan kita, memang ini cocok sekali ya untuk H3. Sehingga kita pegang, kemudian di sini ada airband juga ya, kalau kita mau dengerin traffic pesawat ya bisa ya di sini. Dan tentunya hiburannya sangat menyenangkan karena suara speakernya kencang sekali. Jadi seperti itu ya, sambil di hutan misalnya atau kemah atau apa ya, ini lampunya senternya juga wah luar biasa terang sekali. Jadi oke lah, sebuah H3 ini menjadi pilihan kedua dari H8. Tinggal Anda pilih mana yang Anda butuhkan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bandingkan. Untuk yang lain-lain saya kira ada di review saya, dan ini merupakan suatu perbandingan dari kedua produk yang ada di sini tentunya ya. Kalau di tempat lain nggak tahu, tapi yang ada di channel ini. Oke teman-teman, terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai untuk melakukan perbandingan perbandingan antara H3 dan H8 atau H3 dengan H8 dari sebuah Tit Radio. Ternyata mempunyai perbedaan yang cukup signifikan,
di antara kedua radio ini. Namun semuanya tergantung kebutuhan Anda tentunya ya. Sekali lagi itu ya untuk kebutuhan kita untuk apa? Apakah kita mau yang powernya besar atau yang powernya biasa aja tapi semuanya sudah ada di sini. Yang powernya besar semuanya juga bisa kita lakukan untuk di amatir. Jadi tinggal Anda pilih yang mana sesuai dengan keinginan Anda. Sekian dari saya, yang Charlie itu yang ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri. Bye.